Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru nih dari dunia pemasaran. Sesuatu yang sebenarnya kita temui tiap hari tapi mungkin nggak terlalu ngeh, yaitu seni personal selling atau penjualan personal dan kekuatan dari sales promotion, promosi penjualan. Keduanya ini senjata andalan perusahaan buat komunikasi sama kita, tapi cara kerjanya bisa beda banget. Betul, betul. Dua hal ini sering dipakai barengan, tapi tujuannya agak lain ya. Nah, sumber kita kali ini bab 16 dari buku Text Principles of Marketing. Misi kita nih, pengen ngebongkar gimana sih perusahaan itu berusaha merebut hati dan ya dompet Anda. Di satu sisi, ada pendekatan yang pakai sentuhan manusiawi bangun hubungan. Di sisi lain, ada yang pakai godaan insentif jangka pendek, yang bikin kita pengen beli, wah sekarang juga. Siap ya, kita selami strategi di balik layar ini. Oke, mari kita mulai. Kita awali dari personal selling dulu kali ya. Buku teks sering bilang ini lengan interpersonal dari bauran promosi. Agak kaku ya kedengarannya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Iya, istilahnya emang agak formal ya, lengan interpersonal. Tapi intinya tuh sangat manusiawi sebetulnya. Personal selling itu ya tentang interaksi langsung, tatap muka atau paling nggak ya interaksi personal gitulah. Antara siapa? Ya antara perwakilan perusahaan, si tenaga penjual, dengan Anda. Bisa sebagai pelanggan yang udah ada atau calon pelanggan. Sekarang, fokus utamanya itu melibatkan pelanggan, engaging customers, dan yang lebih penting lagi, membangun hubungan, building relationships. Jadi ini tentang gimana kita paham kebutuhan Anda, terus komunikasiin gimana perusahaan bisa kasih nilai tambah, secara personal gitu. Oh, jadi bukan cuma transaksi ya? Bukan sekedar itu. Coba bayangin deh, contoh ekstrimnya. Misalnya GE jual lokomotif. Harganya jutaan dolar. Wah, itu sih gede banget. Iya kan? Itu jelas bukan transaksi yang impulsif di kasir supermarket gitu. Itu prosesnya panjang banget. Melibatkan tim ahli dari GE dan dari kliennya. Negosiasinya rumit, harus paham banget kebutuhan operasional si klien itu gimana. Dan ujung-ujungnya ini soal bangun kemitraan strategis. Bisa bertahun-tahun loh. Nah, interaksi personal di sini tuh jadi kunci segalanya. Itu contoh personal selling skala besar. Wow, oke. Itu gambaran yang beda banget ya sama stereotip penjual. Mungkin kayak penjual keliling gitu dari pintu ke pintu. Jadi peran tenaga penjual modern ini udah geser jauh ya? Banget. Udah geser banget. Bukan lagi orang yang cuma maksa kita beli sesuatu gitu. Tepat sekali. Stereotip penjual yang maksa, yang agak pushy gitu, itu udah usang lah ya. Tenaga penjual modern yang efektif itu sekarang lebih kayak problem solvers, pemecah masalah. Mereka itu kayak konsultan nilai buat pelanggan. Tugas utamanya ya gali informasi, pahami masalah atau tantangan yang dihadapi pelanggan. Benar-benar secara mendalam. Baru deh nawarin solusi yang relevan dan ya berarti buat mereka. Konsultan nilai, oke. Ada contoh perusahaan yang kayak gitu? Ada. Contoh bagusnya Salesforce. Mereka kan pemimpin pasar buat software CRM, Customer Relationship Management. Nah, tenaga penjual mereka itu nggak dilatih buat sekedar, pamer fitur produknya canggih loh. Terus fokusnya apa dong? Fokusnya itu di bagaimana solusi Salesforce bisa bantu pelanggan sukses, bantu bisnis mereka tumbuh. Pelatihannya juga nekenin empati, dengerin baik-baik, bangun hubungan yang tulus. Yang menarik lagi nih, mereka dilatih secara eksplisit untuk nggak menjelek-jelekan pesaing. Fokus aja sama kekuatan solusi Salesforce sendiri. Oh gitu ya, nggak main sikut-sikutan. Iya, ini nunjukin pergeseran mentalitas. Dari sekedar kompetisi jadi kemitraan jangka panjang. Mereka pengen sukses bareng sama pelanggannya. Gitu. Oke. Punya tim penjual yang hebat kayak gitu penting banget berarti ya. Tapi ngelolanya pasti nggak gampang nih. Gimana perusahaan mastiin tim penjualnya efektif? Langkah-langkah kuncinya apa aja nih dalam Salesforce Management? Nah, Anda bener banget. Ini area yang kompleks tapi krusial. Ada beberapa langkah fundamental sih dalam ngelola tim penjualan biar efektif. Pertama, jelas, soal desain strategi dan struktur timnya. Perusahaan harus mutusin nih, tim penjualnya mau diorganisir gimana? Berdasarkan wilayah geografis, atau mungkin spesialisasi produk, atau fokus ke tipe pelanggan tertentu. Atau malah kombinasi ketiganya buat situasi yang lebih rumit. Struktur ini ada contoh menarik nggak? Yang mungkin agak beda gitu. Ada. Yang sering disebut itu strukturnya PNG, Procter & Gamble. Namanya Customer Business Development atau CBD. Nah, untuk pelanggan retail raksasa kayak Walmart gitu ya. Iya, yang gede banget itu. Betul.
P&G itu nggak cuma kirim satu orang sales biasa. Mereka bentuk tim khusus. Isinya orang dari macam-macam fungsi. Ada sales, logistik, keuangan, pemasaran, yang didedikasikan hanya buat ngelayanin Walmart secara menyeluruh. Tim ini kayak mitra strategis buat Walmart, bukan sekedar pemasok. Ini nunjukin betapa pentingnya struktur yang pas buat ngelayanin pelanggan kunci. Wow, satu tim khusus buat satu pelanggan. Dalam banget ya level kemitraannya. Oke, terus setelah struktur ditentuin, langkah berikutnya apa? Nah, setelah strukturnya jelas, yang kedua itu rekrutmen dan seleksi. Nyari orang yang pas buat peran sales modern ini, wah, vital banget. Nggak cuma soal pinter ngomong loh ya, tapi butuh kombinasi unik. Motivasi dari dalam diri, disiplin kerja, kemampuan bangun hubungan yang tulus, empati, dan tentunya etika kerja yang kuat. Ini fondasi tim yang solid. Jadi nggak sembarangan pilih orang ya? Iya dong. Terus yang ketiga, pelatihan. Harus berkelanjutan. Orang yang udah direkrut itu perlu dibekali pengetahuan mendalam. Nggak cuma soal produk atau layanannya aja, tapi juga soal pasar, pelanggan, strategi pesaing, dan yang nggak kalah penting, proses penjualan yang efektif dan etis itu gimana. Kayak Salesforce tadi, mereka investasi gede banget di pelatihan, biar timnya benar-benar jadi konsultan bernilai buat klien. Nah, soal kompensasi gimana? Itu kan pasti penting buat motivasi mereka. Pasti. Itu langkah terukat, kompensasi. Gimana tenaga penjual dibayar? Biasanya sih kombinasi ya. Ada gaji pokok yang fix buat kasih rasa aman, terus ada komisi atau bonus yang variabel dikaitkan langsung sama kinerja penjualan, ini buat dorong motivasi, terus ada penggantian biaya operasional kayak transport, akomodasi, sama tunjangan tambahan lainnya. Nah, racikan yang pas dari semua elemen ini penting banget buat narik, nahan, dan motivasi talenta sales terbaik. Oke. Gaji, bonus, tunjangan. Terus apa lagi? Tapi lebih ke bantu tenaga penjual kerja cerdas, work smart. Maksudnya ngarahin mereka buat lakuin aktivitas yang tepat dengan cara yang benar. Misalnya lewat perencanaan kunjungan pelanggan, call plans, atau analisis data pelanggan. Sementara motivasi, tujuannya ya dorong mereka buat kerja keras, work hard, kasih usaha terbaik buat capai target. Bisa lewat insentif, pengakuan, atau ciptain lingkungan kerja yang positif. Kerja cerdas dan kerja keras ya. Betul. Dan langkah terakhir, yang juga penting banget, evaluasi kinerja. Perusahaan perlu rutin ngukur dan evaluasi kinerja tim salesnya. Dasarnya bisa macam-macam. Data kuantitatif kayak laporan penjualan, pencapaian target, jumlah kunjungan. Tapi juga data kualitatif, kayak laporan aktivitas, dan yang penting banget, feedback dari pelanggan langsung. Nah, evaluasi ini jadi dasar buat perbaikan ke depan. Dengan semua langkah itu teknologi pasti peranannya gede banget ya sekarang. Apa teknologi ini mulai gantiin peran manusia di penjualan personal? Peran teknologi gede banget ya, iya. Tapi bukan buat gantiin ya, lebih tepatnya buat memperkuat peran manusianya. Kita ngomongin soal Salesforce Automation Systems. Itu sistem terkomputerisasi yang dirancang buat bantu operasional sales jadi lebih efisien, lebih efektif. Sekarang sih udah standar ya tenaga penjual itu dibekali laptop atau tablet, koneksi internet, dan pastinya software CRM. Nah, CRM ini sering banget disebut. Fungsinya apa sih buat si penjual itu sendiri? CRM ini kayak otak digitalnya si sales lah. Bantu mereka kelola waktu lebih baik, simpan dan analisis data pelanggan secara terstruktur, riwayat beli, preferensi, interaksi sebelumnya, semua ada di situ. Terus bisa buat bikin presentasi penjualan yang lebih personal dan menarik, lacak prospek, dan ujung-ujungnya kelola hubungan sama pelanggan secara lebih sistematis dan mendalam. Jadi teknologi ini ngebantu banget ya? Banget. Contohnya perusahaan manufaktur kayak Makino. Mereka pakai teknologi kayak webinar, media sosial, itu bukan buat gantiin salesnya, tapi buat dukung mereka. Mereka bisa edukasi calon pelanggan lewat webinar secara luas, terus nanti salesnya bisa follow up prospek yang udah lebih panas atau berkualitas. Jadi teknologi ini memberdayakan sales buat bangun hubungan yang lebih kuat dan berbasis data. Oke. Jadi penjual modern itu konsultan yang didukung teknologi. Kalau gitu proses menjualnya sendiri gimana? Masih ngikutin langkah-langkah baku kayak yang mungkin kita pelajari dulu? Secara tradisional sih, iya. Buku teks biasanya ngejelasin proses penjualan personal itu ada 7 langkah. Apa aja tuh? Prospecting and qualifying. Nyari calon pelanggan potensial, terus mastiin mereka ini emang cocok apa enggak. Punya kebutuhan, punya duit buat beli, punya wewenang mutusin.
Kedua, pre-approach. Ini kayak riset awal gitu. Pelajari sebanyak mungkin tentang calon pelanggan sebelum ketemu. Ketiga, approach. Kontak pertama. Bangun hubungan baik, tarik perhatian mereka. Keempat, presentation and demonstration. Nah, ini intinya. Jelasin gimana produk kita bisa kasih nilai, bisa jadi solusi. Seringnya sambil demo produk. Kelima, handling objections. Ngatasin keraguan atau pertanyaan dari calon pelanggan. Keenam, closing. Momen krusial nih, minta pesanan atau komitmen. Ketujuh, follow up. Setelah beli, pastiin pelanggan puas. Atasi kalau ada masalah, dan jaga hubungan buat jangka panjang. 7 langkah itu kedengerannya lurus banget ya, terstruktur gitu. Tapi di dunia nyata, apalagi sekarang nih, kita kan bisa riset apa aja online. Apa prosesnya masih sekaku itu? Kayaknya sebelum ketemu salesnya pun, kita sering udah tahu banyak. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Anda nyentuh poin yang penting banget. Di era digital ini, pembeli, mau itu individu atau bisnis, sering banget udah riset duluan secara online sebelum mereka mau ngobrol sama sales. Mereka mungkin udah bandingin produk, baca review, bahkan udah tahu harga pasar. Iya kan? Artinya apa? Ya, 7 langkah tadi nggak bisa lagi dilihat kaku kayak gitu, linear. Sales modern harus jauh lebih fleksibel. Mereka mungkin masuk di tahap yang beda-beda, tergantung si pembeli udah sampai mana perjalanannya. Dan yang paling penting, fokus ke relationship building, bangun hubungan. Itu harus dari awal interaksi, bukan cuma pas di langkah follow up aja. Tiap kontak itu kesempatan buat pahamin dan kasih nilai, bukan cuma dorong transaksi. Ini balik lagi ke inti filosofi CRM tadi, fokus ke hubungan pelanggan secara utuh. Oke. Jelas banget. Jadi personal selling itu intinya bangun hubungan jangka panjang, jadi konsultan, dibantu teknologi, dan harus fleksibel. Nah sekarang kita ganti haluan nih ke saudaranya dalam bauran promosi, sales promotion. Ini rasanya beda banget ya nuansanya. Lebih apa ya, mendesak gitu. Tepat sekali. Kalau personal selling fokusnya bangun hubungan dan preferensi jangka panjang, nah, sales promotion atau promosi penjualan ini tentang ciptain dorongan jangka pendek. Buat apa? Buat dorong pembelian atau penjualan produk atau jasa sekarang juga. Kalau iklan atau personal selling mungkin bilang, beli produk kami, bagus kok buat Anda. Nah, sales promotion ini teriak, beli produk kami sekarang, ada penawaran terbatas. Ini alat yang paling fokus ke aksi cepat lah dalam gudang senjata pemasaran. Dan ini kita lihat di mana-mana ya, diskon supermarket, beli satu gratis satu, undian berhadiah, rasanya susah banget menghindarinya. Sumber kita bilang ini bisa nyedot sampai 60% budget pemasaran loh buat perusahaan barang konsumsi. Kok bisa ya taktik jangka pendek ini dominan banget? Ada beberapa faktor utama sih, kenapa penggunaan sales promotion ini meledak. Pertama, ada tekanan internal. Manajer produk atau merek itu sering ditekan buat nunjukin hasil penjualan yang cepat. Tingkatin pangsa pasar sekarang, bukan cuma bangun citra merek buat nanti. Target kuartalan itu sering jadi pendorongnya. Oh, jadi ada tekanan dari dalam ya? Iya. Kedua, persaingan eksternal makin ketat. Banyak produk kan mirip-mirip ya sekarang. Susah dibedain fitur atau kualitasnya. Nah, promosi jadi cara cepat buat bikin produk kita menonjol sementara waktu dari kerumunan pesaing. Biar kelihatan beda gitu ya, walau cuma sesaat. Betul. Ketiga, efisiensi iklan tradisional dianggap turun. Biaya iklan di media massa kayak TV kan naik terus. Sementara penontonnya makin pecah, susah dijangkau. Belum lagi media clutter, banyak banget iklan. Sama regulasi juga. Promosi jadi alternatif yang hasilnya lebih gampang diukur dalam jangka pendek. Masuk akal juga. Dan keempat, perubahan perilaku konsumen. Konsumen sekarang cenderung lebih pintar, lebih banyak informasi, dan lebih deal-oriented. Suka nyari penawaran terbaik. Apalagi kalau kondisi ekonomi lagi nggak pasti, wah makin responsif deh sama insentif harga atau nilai tambah jangka pendek dari promosi. Aktif berburu diskon mereka. Oke, jadi banyak faktor ya ternyata. Nah, kalau gitu bentuk-bentuk konkretnya apa aja nih senjata promosi penjualan ini yang biasa dipakai buat narik perhatian kita? Alatnya macam-macam banget. Dan penting nih, bedain targetnya siapa. Secara umum, bisa kita bagi jadi 3 kategori utama. Pertama, yang paling sering Anda temui, itu promosi konsumen, consumer promotions. Sesuai namanya, ini langsung ke Anda, konsumen akhir. Tujuannya jelas, dorong Anda beli sekarang, beli lebih banyak, atau coba produk baru. Contohnya, wah banyak banget. Apa aja tuh contohnya? Ada samples atau sampel.
Kasih produk gratis atau ukuran kecil biar dicoba. Siapa sih yang nggak suka gratisan? Contoh klasiknya tuh Ben & Jerry's Free Cone Day, bagi-bagi es krim gratis tahun sekali. Buzznya luar biasa. Terus ada coupons atau kupon. Potongan harga pas beli. Dulu kertas, sekarang makin banyak digital di aplikasi. Ada tuh aplikasi kayak SnipSnap buat ngelola kupon digital. Ada juga rebates atau cash refunds, duit balik sebagian setelah beli. Biasanya perlu kirim bukti pembelian, sering buat elektronik atau otomotif nih. Oh iya, sering lihat itu. Terus price packs, penawaran hemat langsung di kemasan. Kayak beli 2 gratis 1, atau hemat 20%, langsung kelihatan hematnya. Ada lagi premiums, barang tambahan gratis atau murah banget sebagai bonus beli produk utama. Kayak mainan di sereal atau tas kosmetik kalau beli produk skincare sekian rupiah. Terus point of purchase, POP displays, materi promosi di dalam toko dekat produknya. Poster, label khusus di rak, atau display yang menarik perhatian pas kita belanja. Yang bikin kita nengok pas di toko ya? Betul. Terus ada kontes, sweepstakes, games. Kontes, undian, permainan. Nawarin kesempatan menang hadiah uang, mobil, liburan. Bisa butuh skill, kontes. Bisa untung-untungan, undian. Dan yang lagi naik daun, event marketing atau sponsorship. Perusahaan jadi sponsor atau bikin acara sendiri, konser, acara olahraga, festival, buat jangkau target pasarnya langsung dan ciptain pengalaman merek yang positif. Oh, kayak sponsor konser gitu ya? Iya, contoh bagus tuh, Toyota sering sponsor festival musik gede di Amerika. Mereka nggak cuma pajang mobil, tapi bikin area interaktif, tempat nge-charge HP. Tujuannya ya hubungin merek Toyota sama gaya hidup audiensnya, bukan cuma ngomongin mobil. Wah, banyak banget ya jenisnya buat konsumen. Tadi katanya ada kategori lain, berarti bukan cuma kita konsumen aja yang ditarget. Betul sekali. Kategori kedua itu promosi dagang, trade promotions. Nah, ini targetnya bukan Anda, tapi para perantara di saluran distribusi. Pengecer kayak supermarket, toko, atau grosir, distributor. Tujuannya apa? Buat bujuk mereka biar mau. 1. Nyimpen dan jual produk baru kita. 2. Beli dalam jumlah lebih banyak. 3. Kasih tempat pajang shelf space yang bagus buat produk kita di toko mereka. 4. Ikut promosiin produk kita ke konsumen akhir. Ini aktivitas push dalam pemasaran. Oh, jadi ini kayak promosi di belakang layar yang kita nggak selalu lihat langsung ya? Bentuknya gimana tuh? Bener banget. Ini lebih banyak B2B, antar bisnis. Bentuknya bisa macam-macam. Ada diskon khusus dari harga normal buat mereka. Ada allowance atau tunjangan, uang kompensasi buat aktivitas promosi yang mereka lakuin. Misal, tunjangan iklan kalau mereka pasang iklan produk kita. Atau tunjangan display kalau bikin pajangan khusus. Bisa juga barang gratis kalau mereka beli dalam jumlah tertentu. Atau yang menarik nih, push money. Push money, apa tuh? Itu insentif. Bisa uang tunai atau hadiah yang dikasih langsung ke tenaga penjualnya si perantara. Misalnya pramuniaga di toko elektronik. Biar mereka lebih semangat nge-push produk kita dibanding produk pesaing. Wah, ada ya yang kayak gitu. Oke, terus kategori ketiga. Kategori ketiga, promosi bisnis. Business promotions. Ini mirip promosi dagang karena targetnya bisnis lain ya, B2B. Tapi tujuannya lebih luas. Bisa buat dapetin leads atau prospek bisnis baru. Rangsang pembelian dari pelanggan bisnis yang udah ada. Kasih penghargaan ke pelanggan loyal, atau malah motivasi tim sales internal perusahaan sendiri. Contoh paling umum ya trade shows, pameran dagang. Perusahaan pamerin produk ke ribuan calon pembeli bisnis potensial di satu tempat. Selain itu ada juga sales contest, kontes penjualan internal buat pacu kinerja tim sales sendiri. Hadiahnya buat yang targetnya paling tinggi. Oke, jadi ada promosi buat konsumen, buat toko atau distributor, sama buat bisnis lain dan tim internal. Lengkap banget ya cakupannya. Nah, pertanyaan besarnya nih, gimana perusahaan nyimbangin pemakaian dua alat ini? Personal selling yang fokus hubungan jangka panjang, sama sales promotion yang ngejar hasil jangka pendek. Apa nggak bikin bingung pelanggan? Nah, pertanyaan itu pas banget di jantung strategi pemasaran modern. Jawabannya, idealnya keduanya harus kerja bareng secara harmonis. Terintegrasi dalam kerangka Integrated Marketing Communications, IMC. Keduanya punya kekuatan unik yang saling melengkapi kalau dikelola dengan benar. Personal selling itu nggak ada tandingannya buat bangun preferensi merek yang kuat, numbuhin keyakinan pelanggan, apalagi buat produk yang kompleks, mahal, atau berisiko tinggi. Juga buat dorong tindakan beli yang butuh pertimbangan matang, dan yang paling penting, bina hubungan pelanggan jangka panjang.
Oke, itu kekuatan personal selling. Kalau sales promotion? Nah, sales promotion itu efektif banget buat narik perhatian cepat, dorong orang coba produk baru, bersihin stok kalau lagi banyak, dan yang paling utama, ciptain lonjakan penjualan jangka pendek yang cepat dan gampang diukur. Kuncinya itu koordinasi dan keselarasan strategis. Kapan kita perlu sentuhan personal, kapan perlu kasih dorongan insentif? Jawabannya ya tergantung tujuan pemasaran spesifiknya apa, produknya lagi di tahap mana, kondisi pasarnya gimana, target audiensnya kayak apa. Jadi nggak bisa asal pakai ya? Nggak bisa. Kita bisa lihat contoh lagi. Salesforce, investasi gede di CRM dan training salesnya, itu nunjukin gimana teknologi bisa perkuat fundamental personal selling yang fokus ke hubungan. Di sisi lain, Toyota, dengan event marketingnya di festival musik, nunjukin gimana alat sales promotion, sponsorship acara, bisa dipakai cerdas. Bukan cuma buat jualan mobil, tapi bangun engagement, keterlibatan emosional yang dalam sama mereknya. Jadi bukan soal pilih salah satu, tapi gimana ngatur keduanya biar sejalan sama pesan merek dan tujuan bisnis. Kalau nggak terintegrasi, ya risikonya bisa bikin bingung pelanggan atau malah ngerusak citra merek jangka panjang. Misalnya kalau kebanyakan diskon terus. Wah, mencerahkan banget penjelasannya. Jadi buat Anda yang dengerin nih, entah Anda konsumen yang jadi lebih paham strategi di balik penawaran yang diterima, atau Anda yang memang kerja di sales dan marketing, paham peran unik dan potensi sinergi antara penjualan personal dan promosi penjualan ini krusial banget. Ini kayak seni nyembangin ya, antara bangun jembatan hubungan yang kokoh sama pelanggan, dan sesekali kasih kejutan menyenangkan buat dorong aksi cepat. Kita udah kupas tuntas nih, dunia personal selling. Ternyata intinya soal ciptain nilai dan hubungan manusiawi yang awet, lebih dari sekedar transaksi. Kita juga udah bedah macam-macam alat sales promotion yang dirancang cerdik buat mancing respons beli sekarang dari kita semua. Keduanya beda gaya sih, tapi pilar penting dalam pemasaran modern. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin ada satu hal menarik buat Anda renungkan. Kita kan hidup di era di mana data tentang kita sebagai konsumen itu melimpah banget ya. Teknologi bisa bikin personalisasi pesan dan penawaran itu jadi luar biasa canggih. Pertanyaannya gini, dengan makin canggihnya personalisasi ini, apakah batas antara interaksi personal selling yang terasa tulus dari seorang sales dengan sebuah sales promotion yang ditargetin super presisi ke layar HP Anda jadi makin kabur kasih di mata Anda? Gimana Anda secara pribadi bedain niat di balik interaksi itu pas berhadapan sama merek favorit Anda, baik online maupun offline? Apa sentuhan manusiawi itu masih terasa unik? Atau jangan-jangan algoritma yang pinter udah bisa niruin itu? Wah, pertanyaan yang relevan banget dan ya mungkin agak provokatif ya buat kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.